Hal yang penting dalam hidup aku yang pertama itu satu, makan. Yang kedua, berak. Penting gak sih berak bagi kalian? Dan shock culture yang pertama kali hits me hard itu urusan ke belakang. Karena waktu itu ceritanya waktu aku ke grocery store, aku pengen boker. Dan aku shock cuy, ngeliat toilet stall-nya itu ada gap antara lantai dan dindingnya itu kayak setinggi dengkul. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oh my god, I'm super excited making this video. Karena sesuai dengan janji aku akan ngebuat video tentang shock culture tinggal di Amerika part 3. And I thought, kayaknya aku akan ngebuat video ini menjadi beberapa episode. So, just in case kalau misalnya kalian ke Amerika, kalian lebih prepared, unlike me. So, if you haven't subscribed my channel already, go ahead, click the subscribe button down below. It gonna helps me a lot to motivate me making a video every single week. Nah, kalau misalnya kalian baru aja nonton video ini, go ahead and check the video Shock Culture Tinggal di Amerika part 1 dan part 2. So, actually aku tuh tumbuh besar dan lahir di Medan. Sekitar 2-3 tahun yang lalu aku pindah ke sini, Dallas, Texas, Amerika Serikat. Nah, di awal-awal aku kayak mengalami sedikit sumringah, sedikit depresi karena perbedaan budaya antara budaya lokal dan budaya di mana aku tumbuh. So, without further ado, yuk kita lihat apa aja sih sebenarnya perbedaan budaya dan kebiasaan di sini. Hal yang penting dalam hidup aku yang pertama itu satu, makan. Yang kedua, berak. Penting gak sih berak bagi kalian? Dan shock culture yang pertama kali hits me hard itu urusan ke belakang. Karena waktu itu ceritanya waktu aku ke grocery store, aku pengen boker. Dan aku shock cuy, ngeliat toilet stall-nya itu ada gap antara lantai dan dindingnya itu kayak setinggi dengkul. Aku literally nggak bohong, jadi ini ada videonya aku record sebagai bukti. Selain itu, toilet di sini itu udah tinggi antara lantai dan dinding stall-nya itu. Di dekat pintunya itu ada gap itu segini. Nah, terus kalau misalkan pengen iseng, kalian tinggal merengkan aja kepalanya dikit. Terus kalian bisa menerawang dari toilet stall gapnya itu akan terlihat buyung upik tetangga. Nah, jadi aku awal-awal memang sedikit nggak nyaman, tapi setelah aku research, ternyata itu ada fungsinya. Jadi yang pertama itu adalah untuk sirkulasi udara. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu kan bener-bener dinding rapet, nggak ada udara yang keluar. Jadi kalau misalnya kita berak, itu agak engap. Tapi kalau misalnya di sini itu udaranya bebas keluar. Nah, selain itu, di sini itu kalau misalnya kita berak, itu nggak ada airnya, tapi penggantinya itu adalah tisu. Jadi biasanya aku dan teman-teman Indonesia aku lainnya, biasanya kita tuh pakai tisu basah ataupun botol yang kita masukin air. Jadi kita bisa cebok. Di Amerika, kalau misalkan kerja di sini, sistem penggajiannya itu per 2 minggu sekali. Jadi nggak seperti di Indonesia, kalau misalnya tanggal 20, tanggal 25, kita langsung empot-empotan karena kita tahu kalau misalnya itu adalah tanggal tua. Tapi di sini permasalahannya adalah most bills itu dusnya per bulan. Jadi kayak misalnya tagihan listrik, tagihan air, cicilan kartu kredit itu tetap harus dibayarkan per bulan. Jadi pas pertama kali aku pindah di sini, aku pas gajian langsung ludes. So dimanapun kita berada, we really need to have a good budgeting skill.
misalnya kalian pengguna smartphone, terus kalian ke setting menu, kalian akan ngeliat daylight saving. Jadi pas aku di Indonesia, aku nggak ngerti apa sih sebenarnya fungsi dari daylight saving ini. Tapi setelah aku pindah ke Amerika, aku jadi ngerti apa fungsi dari daylight saving. Daylight saving adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memajukan atau memundurkan jam, yang fungsinya untuk mengurangi penggunaan listrik. Di bulan Maret, akan ada 1 hari di bulan Maret yang akan dikurangi 1 jam, sementara di bulan November akan ada 1 hari di bulan November yang akan ditambah 1 jam. Bingung kan? Sama. Nah misalnya ini bulan Maret dan hari ini tuh ditetapkan sebagai daylight saving. Biasanya kan 1 hari itu 24 jam, tapi karena daylight saving itu dikurangi 1. Jadi di hari ini itu cuma 23 jam, begitu juga sebaliknya. Di bulan November kan biasanya plus 1, jadi akan ada 1 hari yang 25 jam di hari itu. Nah kalau misalkan masih bingung, coba aja search dan baca di Wikipedia. So I think that's all the video about shock culture tinggal di Amerika part 3. And again, don't forget to click the subscribe button down below. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, kritik, saran, kalian juga silahkan drop komen kalian di bawah. I'm Rico, thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye!